Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalul Nadif. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dan strategi pembelajaran apa saja yang relevan ada pada pembelajaran Quran dan Hadis. Kali ini saya akan membahasnya pada taraf madrasah sanawiyah, di mana sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah survei dan melihat langsung bagaimana proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu saya akan menjelaskannya dalam video kali ini. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada tingkat madrasah sanawiyah yang menurut hasil analisis saya dan dapat diterapkan di berbagai sekolah adalah kombinasi metode. Itu merupakan strategi terbaik adalah kombinasi metode dengan mengumpulkan beragam metode. Saya ambil contoh studi kasusnya pada kelas 8 Madrasah Sanawiyah Salafiyah Bode, Kecamatan Lumbon, Kabupaten Cirebon, yang pernah saya kunjungi pada saat itu. Dan ketika kami wawancarai, salah satu yang digunakan dalam metode serta strategi pembelajarannya adalah menggabungkan serta mengkombinasikan 3 metode yang dinilai relevan dan cocok digunakan untuk anak-anak pada taraf usia madrasah sanawiyah, yaitu pada pembelajaran Quran dan Hadis menggunakan metode pertama adalah menerjemahkan, menghafal, dan mengamalkan. Itu adalah visi dari metode kombinasi ini. Hal tersebut berdasarkan Kurtilas yang digunakan sebagai acuan penyusunan dari RPP pendidikannya, sehingga di MTS Salafiyah Budi itu menggunakan model pembelajaran seperti itu. Kita akan mengenal terlebih dahulu kira-kira bagaimana apa sih metode kombinasi dari menghafal, menerjemahkan, dan mengamalkan. Kita akan bahas terlebih dahulu sebagai berikut. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai definisinya. Kalau kita melihat secara definitif, menghafal ini adalah suatu cara untuk mengingat sesuatu dalam memori untuk dapat dibenarkan. Dalam beberapa penelitian serta kalam-kalam atau pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu, salah satu cara untuk menghafal atau salah satu cara untuk memahami sesuatu adalah dengan menghafal terlebih dahulu. Itu menjadi cara yang mudah, terutama dilakukan pada anak-anak kecil. Maka dari itu, sistem menghafal ini tetap ada, walaupun di kurikulum merdeka bahwa tidak harus hafal. Tapi menurut yang disampaikan oleh Bapak Azhari dalam wawancara yang kami lakukan pada saat survei itu, tetap harus ada menghafal dalam pembelajaran Quran dan Hadis, karena itu adalah hal yang penting untuk mengetahui dalil dari apa yang ada dalam tematik. Menghafal dalam prosesnya itu adalah mengingat hadis dan Quran atau ayat Quran yang menjadi pokok tema. Itu misalkan dengan tema berbakti kepada orang tua, maka itu guru akan menyarankan untuk menghafalkan ayat tentang hormat kepada orang tua dan hadis yang menerangkan hal tersebut. Nah, itu menjadi hal yang utama. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini adalah bagian untuk upaya pemahaman. Maka dari itu, mengalih bahasakan dari menerjemahkan secara bahasa dari tarjamah bahasa Arab. Berarti mengalih bahasakan. Ini menjadi hal dasar terutama dalam interpretasi sebagai bekal mereka untuk masa depan. Nah, mengalih bahasakan dan cara menerjemahkan adalah memiliki upaya untuk membuat para siswa tahu maksud dari hadis dan ayat tersebut. Nah, sehingga bisa sesuai dengan strategi atau kombinasi yang ketiga, yaitu menggunakan strategi mengamalkan. Dan ini lebih kepada relevansi di mana mahasiswa diberikan contoh apa saja yang harus diamalkan dari ayat dan Quran hadis ini. Untuk apa sih ayat untuk kepada orang tua? Nanti akan dijelaskan. Para siswa akan lebih untuk mengenal apa saja yang ada dan yang relevan. Misal orang tua, apa saja yang dilarang, apa saja yang harus dilakukan, contohnya bagaimana. Nah, itu menjadi tujuan utama dari proses kombinasi ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana strateginya. Strategi atau sistematika dalam strategi dan metode pembelajaran Quran dan Hadis
menggunakan metode kombinasi menghafal, menerjemahkan, dan uh, mengamalkan. Nah, itu yang menjadi sebuah. Karena saya mengambil studi kasus pada MTS kelas 8 As-Salafiyah Bode dan kelas 9 dan kelas 7 juga pada saat itu. Para siswa pada pertama dikenalkan terlebih dahulu sebelum memasuki materi adalah mengenai sub pembahasan pengertian. Para siswa dikenalkan dulu pengertian dari materinya apa, atau secara hal-hal yang berbau definitif. Setelah itu, para siswa akan masuk kepada strategi yang pertama dengan menghafal. Guru pada saat itu Pak Azhari memberikan saran, maksudnya tetap wajib ada menghafal. Para siswa diberikan waktu untuk menyetorkan hafalannya dan harus sampai memenuhi kriteria. Nah, hal ini kenapa akhirnya menghafal tetap diadakan? Menghafal ini, teman-teman sekalian, kita bisa tahu tetap adanya menghafal ini akan menguji sebagaimana sejauh manakah peserta didik itu dapat baca tulis Al-Quran. Nah, di sini kuncinya ketika seorang berhasil menghafal, berarti sudah bisa baca ngaji. Ketika terjadi kesusahan yang akan dianalisis oleh guru, oleh pendidik, dan ditemukanlah, oh ternyata siswa ini kesulitan membaca, dan itu menjadi salah satu patokan utama untuk pembelajaran selanjutnya. Sehingga peserta didik yang gagal dalam hafalan akan dibina, akan ditelaah terlebih dahulu apa penyebabnya, apakah dia sulit untuk menghafal atau bahkan dia sulit untuk membacanya. Nah, makanya menurut Bapak Azhari lewat rapat yang diadakan oleh guru-guru Quran dan hadis di Kabupaten Cirebon yang tempat di MTS N2 Peler pada saat itu mengatakan tetap harus ada hafalan dalam pembelajaran Qurdis, itu menjadi ciri khasnya. Para siswa harus menyetorkan dengan diberikan waktu dan sasaran atau target yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dapat dipenuhi akan dianalisis pada evaluasi terlebih dahulu, dan apabila sampai pada akhirnya siswa belum, nanti akan ada konsekuensinya, dan tentunya dalam penilaian ini menjadi hal yang penting. Kemudian menerjemahkan. Pada anak-anak usia MTS, Madrasah Tsanawiyah, itu proses untuk menerjemahkan adalah memperkaya kosakata mereka dalam bahasa Arab. Mereka mengetahui, oh ternyata ayat ini artinya ini. Qala artinya adalah katakan, berkata misal, atau kul katakanlah. Akhirnya mereka akan tahu dengan menerjemahkannya akan memperkaya kosakata mereka. Dalam sebuah penelitian menerangkan kekayaan verba merupakan tanda dari kecerdasan seseorang. Maka dari itu melatih banyak bahasa merupakan cara yang penting untuk melatih intelektual seseorang. Maka dari itu salah satu tanda dari intelektualitas adalah kekayaan verba. Dan menerjemahkan ini adalah upaya pertama untuk analisis. Apalagi untuk memahami ayat dan hadis yang berbahasa Arab bukan berbahasa Indonesia. Maka dari itu strategi menerjemahkan tidak akan lepas dari pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada metode mengamalkan, dan ini menjadi upaya awal untuk menerapkan siswa ketika pembelajaran Qurdis bukan hanya secara teoritis saja diketahui, tapi juga ada secara praktis. Nah, inilah yang menjadi kunci dari strategi pembelajaran ini, di mana pertama menghafal adalah untuk mengetes memori dan menjadi ciri khas pembelajaran, tetap menjadi upaya awal dalam mengenalkan pembelajaran hadis. Kemudian menerjemahkan sebagai upaya pemahaman awal, menerjemahkan dan mengalihbahasakan perkosakata. Ini kata Pak Azhari adalah perkosakata. Beliau pernah bilang bahwasanya perkata itu harus diterjemahkan untuk diketahui maknanya. Ketika misalkan huwa artinya ini, anta artinya ini dalam bahasa Arab. Misalnya Quran ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhai orang-orang alladzina amanu yang beriman, harus diterjemahkan untuk mengetahui, dan itu akan dites. Ada tes tulis maupun tes tulis terutama itu akan ada, dan dimulai dari pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk mengamalkan ini adalah bagian dari interpretasi sebenarnya. Ada materi teoritis yang diberikan oleh buku panduan, dan juga nanti ada praktek yang akan diusahakan diamalkan oleh para peserta didik. Itu yang menjadi kunci utama pembelajaran Qurdis dengan 3 metode kombinasi: menghafal, menerjemahkan, dan mengamalkan. Tentunya kita bertanya, apakah ada kekurangan dari metode ini? Tentunya ada sebenarnya, menjadi tolak ukur. Pertama adalah anak-anak yang belum bisa BTQ, baca tulis akan kesulitan ketika langsung dihafal. Tapi sebenarnya bisa diatasi dengan metode tasmiah. Azhari menyatakan bahwa itu tetap harus ada tasmiah, di mana peserta itu semacam talaki,
ditalkin atau ditalaki di bareng-bareng terlebih dahulu atau gurunya terlebih dahulu mengucapkan. Ini makanya ketika terjadi hambatan faktor ini atau itu bisa diatasi dengan cara tersebut. Yang kedua adalah di menghafal ini bisa para peserta itu sulit menghafalkan karena mereka nggak paham. Nah, itu menjadi masalah. Makanya harus ada upaya yang benar-benar kuat. Ketiga, setoran yang kadang hanya setelah hafal maju kemudian mundur hilang lagi. Dan ini harus diatasi dengan murojaah. Untuk strategi menerjemahkan itu kalau secara kelemahan itu lebih kepada siswa mungkin harus menjadi tantangan terbaru untuk menghafalkan hal-hal yang bersifat bahasa baru bagi mereka. Dan mengamalkan ini baik secara teoris maupun praktis harus bisa diterapkan. Itu menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu kekurangan dari 3 kombinasi adalah tantangan yang ada di dalamnya karena semakin berat. Siswa bukan hanya doktrin, bukan hanya dogma untuk menghafal, tapi menghafal, menerjemahkan untuk mengetahui artinya dan mengamalkan untuk mengaplikasikan apa yang dimaksud dari ayat dan hadis sesuai tema. Misal temanya adalah menghargai yatim. Kumpulkan ayat yang sesuai dengan tema berdasarkan buku panduan dan hadis-hadisnya, dihafal pertama, dipahami dulu secara materi umum, kemudian diberikan ayat dan hadis, kemudian dihafalkan oleh para siswa didik, disetorkan hafalannya, dan kemudian diterjemahkan. Setelah itu baru diterjemahkan, dipahami kosakatanya, latihan juga ada, dan latihan itu akan dikombinasikan dengan mengamalkan, di mana latihan dievaluasi misalkan di penilaian akhir semester itu ada untuk mengetahui pengamalan secara teoritis dan dalam kehidupan nyata sehari-hari para guru bisa menilainya dalam kehidupan siswa sehari-hari. Nah, kita sampai pada akhir ujung video. Terutama dalam video kali ini semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, bahwasanya madrasah sanawiyah yang berpatokan pada saat itu pada pada Kurtilas, dan menurut Pak Azhari juga di kurikulum Merdeka pun tidak jauh berbeda penggunaannya karena hampir sama, di mana menghafal itu sama sekali tidak dihilangkan dan bahkan akan menjadi kombinasi yang sempurna. Dan untuk mengamalkan adalah upaya benih dari kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka lebih bersifat aplikatif. Maka dari itu 3 kombinasi ini diharapkan mampu, walaupun ini adalah lahir dari penulisan Kurtilas, tapi diharapkan mampu untuk memberikan sebuah wawasan serta penerapan metode pembelajaran Kurdis yang luar biasa dan bermanfaat bagi peserta didik. Kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.